Well, sekarang orang-orang udah pada tahu kalau misalnya daerah Kalimantan itu lagi nggak baik-baik aja. Kebakaran hutan itu beneran bukan rumor, tapi lu bisa lihat media nasional dari tanggal 20 sampai tanggal 21 Agustus 2026 udah memberitakan ini semua. Gak cuma video-video yang mungkin aja di re-upload ulang gitu ya, tapi lu bisa lihat faktanya di sini. Kayak misalnya CNBC, kebakaran hutan parah kepung Kalimantan, BNPB buka suara. Detik News, karhutla di mana-mana di Kalimantan. Ini daftar titik wilayah yang gak cuma satu berarti nih yang kebakaran. Gak cuma satu titik doang. Liputan 6, operasi terpadu kebakaran hutan. 12.880 personel dikerahkan di Kalimantan. By the way, yang kebakaran itu satu pulau ya. Which is ini secara luasan pasti lebih besar dibanding Jawa. Lu bayangin sebesar itu luasnya dikerahkan 12.000 personel. Apakah kurang atau kagak? Ya lu tinggal hitung sendiri tuh. Bagaimana kerja kerasnya personel yang ada di sana. CNN Indonesia, penampakan asap pekat dan minim jarak pandang imbas karhutla di Kalimantan Selatan. Bahkan Kementerian Kehutanan pun itu udah memberitakan ini. Pemerintah perkuat operasi terpadu karhutla di Kalimantan. Ya, kalau misalnya lu cek di Twitter dan juga di Threads, orang-orang tuh lagi ramai banget ngabarin bagaimana keadaan di sana. Dan yang paling menarik di antara itu semua adalah banyak banget yang ngasih kita kalau misalnya mereka ngelihat sebuah fenomena langka, yaitu red sun atau matahari merah. Nah, di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal bahas barang-barang terkait apa itu matahari merah dan kenapa ini semua bisa terjadi dan mengapa hal ini itu biasanya terjadi waktu ada kebakaran hutan. Sebelumnya di Amerika pun sempat ada yang ngedokumentasiin ini 2023 kalau nggak salah, dan waktu itu Florida ya lagi kebakaran hebat juga. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Beberapa akun-akun di Threads, kalau misalnya lu search dengan keyword matahari merah, itu mengabarkan ini semua. Salah satunya dari akun Sri Mulyati nih. Beliau bilang, ya Allah, matahari Palangka Raya sore tadi. Ya, mataharinya benar-benar merah, oranye menuju merah lah kalau nggak salah. Terus kemudian ada Mamang Osa. Ya, kok gini sih Threads? Ya, ini merah. Terus ada juga di Bandung juga pernah minggu lalu matahari merah begini. Nanti kita bakal korelasikan, meskipun bukan daerah Kalimantan, kenapa ada juga matahari merah ya terjadi di Bandung dan juga Jawa. Kak, matahari di kami udah nggak oranye lagi tapi sudah merah, bahkan bulan di malam hari juga udah merah. Pontianak ini matahari warna kuning, matahari warna merah. Ada lagi nih Karya, matahari sore ini sampai merah warnanya. Kalteng Palangkaraya. Ada lagi postingan dari Lolan Dasfar, beliau bilang kayak pagi-pagi merah, siang merah, sore merah, malam pun bulan jadi merah. Doakan kami di sini ya teman-teman, semoga Allah segera turunkan hujannya dengan merata di semua daerah. Kalau misalnya lo nggak bisa ngebayangin apa yang terjadi di sana ya, coba lo bayangin tiap kali lo naik motor ya atau jalan, tiba-tiba di depan lo tuh ada yang bakar sampah. Lo pasti ngerasa nggak nyaman banget kan? Tutup hidung misalkan. Nah, saudara kita di sana itu bener-bener hampir 24 jam katanya. Asapnya tuh ngepung sampai mereka tuh udah kayak ngelihat itu tuh kabut aja. Dan gak sedikit di kolom komentar video ngopi yang ngomongin soal Kalimantan kemarin cerita, hujan udah sempet turun di beberapa titik Kalimantan, tapi kagak menghilangkan sebagian besar asap yang ada di sana. Bahkan ada juga yang cerita beberapa jalan terjadi kecelakaan ya, gara-gara jarak pandangnya itu benar-benar pendek banget, gak bisa ngelihat kalau misalnya di depannya ada yang nyebrang atau di depannya ada yang lawan arah. Terus ini ironis banget, soalnya apa? Biasanya kalau misalkan gua naik gunung ya, yang dicari pendaki itu adalah matahari warna orange atau merah. Biasanya kita cari di waktu-waktu senja atau pengen matahari terbenam. Tapi ternyata sekarang di beberapa daerah Indonesia, lu udah bisa ngelihat penampakan matahari merah ini bahkan di siang hari, pagi, siang, sore. Malamnya sendiri, bahkan bulan pun katanya warnanya jadi merah. Half, pantes kak, adekku di sana cerita Mbak Matahari udah nggak oranye lagi, tapi merah warnanya. Semoga Allah melindungi kalian semua di sana ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Well, buat sebagian masyarakat awam yang melihat fenomena ini, mungkin mereka bakal langsung berkesimpulan kalau misalkan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Atau bentar lagi bakal kiamat. Terus ngebuat orang-orang panik. Nggak bisa nyari tahu secara rasional ini gara-gara apa. Padahal sebenarnya ini bisa dijelaskan lewat hukum fisika. Ya, tapi menurut gue wajar juga orang-orang panik, apalagi di tengah kondisi semuanya berkabut asap gitu ya. Jadi kepanikan orang-orang emang harus ditenangin gitu sama keilmuan yang pasti.
dan juga bagaimana saudara-saudaranya itu bisa ngebantu satu sama lain. Well, hukum fisika ini sebenarnya bisa lebih detail dijelaskan sama Om Fajrul FX, FVS, dan juga FZ. Jadi gue sangat amat berharap Om Fajrul, if you watch this video, please explain us more. Karena ini bidang keilmuannya dia ya. Jadi kenapa matahari tiba-tiba berwarna merah? Sebelum ngejawab itu, lo harus tahu istilah yang namanya hamburan Rayleigh. Buat lo semua yang lupa, warna itu merupakan cahaya yang dibedakan terhadap panjang gelombang tertentu. Semakin panjang berarti warnanya kemerahan, semakin pendek berarti warnanya kebiruan. Ya, Rayleigh scattering gives the atmosphere its blue color. Jadi warna itu dipengaruhi atas bagaimana kondisi lingkungan di sekitar. Ini konteksnya kita ngomongin atmosfer gitu ya, biar gue bisa nerangin juga apa itu hamburan Rayleigh. Dan semoga bukan maksud menggurui, kita sama-sama belajar. Jadi sorry banget kalau misalnya ada kesalahan, silakan koreksi gue. Oke. Jadi ketika kondisi lingkungan itu bersih, otomatis di udara molekul-molekul, zat-zat atau partikel-partikel penghambur itu punya ukuran yang kecil. Otomatis nggak ada yang ngehambat di langit. Ya kalau misalkan nggak banyak yang menghambat, otomatis sumber warna, which itu cahaya dan itu berasal dari matahari, akan terlihat lebih terang. Dan langit akan cenderung untuk menyebarkan warna dengan panjang gelombang pendek. Warna apaan tuh Bang Ray? Warna biru. Jadi kalau misalkan di langit itu biru, berarti lagi bersih kondisi lingkungannya. Sebaliknya, ada istilah yang namanya hamburan Mi. Tadi yang gue jelasin itu namanya hamburan Rayleigh. Ada lagi yang namanya hamburan Mi. Ketika dalam kondisi lingkungan tertentu, itu kondisi udaranya banyak molekul yang ukurannya besar, ya which is itu mungkin berasal dari polusi, ya, kebakaran hutan dan segala macam. Otomatis cahaya itu terhambat, ya. Cahaya itu kan sumber dari warna gitu ya. Nah, yang terhambat itu warna yang biasanya punya panjang gelombang pendek. Jadi warna kayak biru, hijau, kuning itu nggak akan bisa masuk. Yang hanya bisa masuk itu panjang gelombang merah. Makanya ketika saudara-saudara kita di Kalimantan ngabarin mereka sering banget ngelihat matahari merah, mungkin itu merupakan indikator kalau kondisi udaranya emang lagi kagak baik-baik aja. Sebenarnya ini bisa dibuktikan dengan sesimpel lu ngelihat website IQR ya. Di Kalimantan ini udah benar-benar mengkhawatirkan. Rata-rata 200 ke 250. Jakarta aja cuma 150. Ini pun 150 udah tidak sehat coy. 200 itu harusnya ke berbahaya. Sangat tidak sehat. Oke, 200 sangat tidak sehat. 300 berarti berbahaya. Astagfirullahaladzim, 499. Men, ini beneran? Weh, 499? Wah gila, bukannya 500 itu udah mirip kayak nuklir ya? Kebocoran nuklir. What the hell? Ini serius anjir? Serem amat. Oke, kita bakal coba buat flashback dikit terkait apa yang terjadi di Amerika juga. Tadi gua agak sedikit keliru nyebut Florida gitu ya. Sebenarnya kebakaran hutannya ada di Kanada. Lu bisa lihat dari beritanya Detik Social, judulnya Matahari Merah Muncul di Langit Amerika, ini penjelasan ahli. Ini tahun 2023, tapi menurut gue masih relevan penjelasannya karena terjadi juga di Indonesia ya baru-baru ini. Jadi langit Amerika Serikat beberapa hari ini disuguhkan pemandangan matahari berwarna merah yang menawan sekaligus memprihatinkan. Fenomena ini nampak di langit New York hingga Illinois. Dilansir dari Detik iNet, beberapa ahli mengkonfirmasi bahwa perubahan warna pada matahari ini berhubungan dengan kebakaran hutan yang melanda wilayah Alberta, Kanada. Hal ini seperti dilaporkan Daily Mail, kebakaran tersebut menghanguskan lebih dari 800.000 hektar lahan dengan jumlah lebih dari 90 peristiwa kebakaran hutan. Hal ini menyebabkan dampak luas yang menimbulkan partikel asap. Diperkirakan kabut yang dihasilkan oleh asap yang mengudar akan bertahan selama beberapa hari. Ahli meteorologi menjelaskan bahwa partikel asap menyebarkan panjang gelombang cahaya yang lebih pendek secara selektif. Nah ini yang tadi udah gue jelasin. Hal ini memungkinkan sinar merah dan oranye mendominasi langit sehingga terjadi penampakan matahari berwarna merah. Musim semi kering yang tidak seperti biasa dan gelombang panas yang hebat menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan ini. Sebanyak 30.000 orang terpaksa dievakuasi dari Kanada bagian barat. Dampaknya pun telah melampaui batas negara. National Weather Service (NWS) menghimbau para penduduk di Montana dan bagian timur Colorado (AS) ya, untuk tetap berada di dalam rumah karena kualitas udara yang sangat tidak sehat. Jika asap kian menebal, Anda harus tetap berada di dalam rumah. Peringatan ini terutama berlaku bagi mereka yang menderita penyakit jantung, penyakit pernapasan, bayi dan balita, serta lansia. Demikian bunyi peringatan NWS.
Ini kalau nggak salah setahu gue ada dokter juga ya di daerah Kalimantan yang ngabarin kalau misalkan banyak pasiennya di puskesmas yang udah kena gejala pernapasan. Kalau nggak salah itu di Threads, coba keywordnya puskesmas. Bisa nemu nggak gue? Puskesmas. Nih. SWA. Halo, saya dokter puskesmas terpencil di Kalimantan Timur. Angka kunjungan balita sakit kami meningkat, terutama dengan keluhan ISPA, sesak dan batuk. Serius, kondisi asap, kabut, dan debu semakin tebal. Please suarakan Kalimantan juga. Bantu kami dengan masker. Banyak sekali yang terdampak. Ya, ini pun pernah dijelasin juga sama Detik News ya terkait hamburan relate yang bikin heboh langit merah di Pandeglang. Tadi udah gue jelasin juga pelan-pelan. Dan ini yang lebih ironis lagi. Malaysia tutup 108 sekolah di Sarawak gegar kabut asap Karhutla RI. Cek dulu beritanya, bener nggak nih? Sebanyak 108 sekolah di Serian Negara bagian Sarawak, Malaysia tutup karena kabut asap yang memburuk imbas kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Penutupan dilakukan setelah indeks polusi udara atau Air Pollutant Index mencatat kualitas udara melebihi 200. Komite Manajemen Bencana Sarawak kemudian menyatakan selama penutupan murid akan belajar di rumah agar mereka tak terganggu. Ini di Kalimantan ada yang 400, anjir. Serem banget. Tet, itu apaan coba? Ya Allah. Berdasarkan rencana aksi kabut asap nasional yang berada di bawah yurisdiksi Direktur Dinas Pendidikan Negara bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu api mencapai 200. Demikian pernyataan resmi komite itu dikutip bernama hari Rabu tanggal 12 Agustus. Ini tanggal 12. Ini tanggal 12 men wawancaranya. Ya Allah, sekarang udah tanggal 21. Indeks polusi udara Malaysia mengklasifikasikan angka 0-50 sebagai kualitas udara sehat. 50-100 masuk kategori sedang, 101-200 tak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan di atas 350 masuk dalam kategori bahaya. Ya, jadi fun fact aja ya, beberapa negara punya indeks kualitas udaranya tersendiri. Ya, tapi biasanya orang-orang tuh menstandarisasinya menggunakan indeks kualitas udara Amerika Serikat dari IQR kalau nggak salah. Lanjut. Komite itu mencatat kualitas udara di Sarawak menunjukkan tren peningkatan sejak 1 Agustus. Pada 12 Agustus pukul 4 sore waktu setempat. Dua wilayah mencatat kategori sangat tidak sehat, yakni di Tebedu dengan api 212 dan Serian 202. Sementara itu 11 wilayah lain mencangkup Miri dan yang lainnya mencatat api dalam kategori sedang. Kabut asap menerjang sejumlah wilayah di Malaysia menyusul kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kabut ini bahkan menyebar di 7 wilayah di Sarawak. Kementerian Kesehatan Malaysia lantas menyarankan bagi masyarakat yang terdampak agar mengurangi aktivitas di luar ruangan saat indeks udara melebihi 100 dan segera memeriksa diri jika mengalami sesak napas atau batuk berkepanjangan. Kementerian juga akan memperkuat pengawasan terhadap penyakit terkait kabut asap dan peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan, pasokan obat-obatan dan tenaga medis. Ya, jadi begitulah kira-kira keterangan tambahan yang bisa kita lihat dari negara tetangga. Jadi begitulah kira-kira penjelasan singkat kenapa matahari berwarna merah di beberapa daerah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terdampak Karhutla. Anyway, gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, doa bareng-bareng ya buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, Sumatera, Sulawesi, bahkan di Kalimantan yang baru aja dikabarkan secara masif kalau misalnya mereka terkena dampak Karhutla. Kalau misalnya ada rezeki lebih pun, lu bisa donate ke beberapa fundraiser ya, yang menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Kalau misalnya lu nggak tahu gimana caranya, lu tinggal ketik aja Kita Bisa, terus lu cari itu dengan keyword Kalimantan, terus cek apakah yang ngegalang tuh verified atau kagak. Nah, kalau misalkan iya, lu bisa langsung donate di sini. Kayaknya itu aja mungkin dari gua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Sehat-sehat Indonesia. Bye-bye. Oh iya. Ini ada satu video kampret yang gue temuin di Twitter, anjir. Masih belum tervalidasi, tapi ini kentut banget sih. Ada remaja yang ngevlog terus tiba-tiba secara tidak sengaja merekam oknum yang terlihat sengaja ngebakar lahan tertentu. Gimana, Mang? Terus dia kelihatan panik banget. Apinya? Ada. Oh, tadi ada Mang di situ. Ada. Bro panik. Tapi udah bukan rahasia lagi gak sih? Gue jadi ingat omongan dari temen gue yang kerja di perusahaan tertentu gitu ya. Kalau misalnya kebakaran kayak gini, biasanya mungkin ada yang dalam tanda kutip sengaja gitu lempar puntung rokok. Terus habis itu kebakaran,
Nah lu tinggal lihat ya beberapa bulan ke depan itu lahannya berubah jadi apa. Jadi kalau misalkan lu tahu nih permasalahan yang sekarang, jangan berhenti buat ngelihat bagaimana beberapa bulan ke depannya itu lahan yang kebakaran. Karena justru kita bisa tahu akar permasalahan dari kebakaran besar ini itu nggak cuma karena musim, nggak cuma karena fenomena meteorologi, tapi ada lagi mungkin. Ya we don't know. Tapi selalu aja berikan ruang skeptis dalam pikiran biar seenggaknya kita nggak bisa menelan mentah-mentah gitu informasi yang ada di internet, terutama omongan gue yang ini. Ya lu pun bisa skeptis dengan skeptisan gue. Tapi balik lagi, cuma sekedar opini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.